Jemaah Maghrib Masjid As-Sa'adah rahimahullah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Terutama Allah masih menakdirkan kita, memberikan takdir yang baik buat kita, yaitu diizinkan untuk masih bisa tetap sujud kepadanya. Bayangkan hadirin rahimahullah, banyak manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak semua diberikan takdir yang baik. Karena bagaimanapun segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketentuan dari Allah Taala. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan manusia yang terpilih sebagai sebab untuk mendapatkan cintanya Allah. Tentu kita semua berharap akan mendapatkan cintanya Allah, dan Allah juga sudah memberikan syaratnya. Allah memberikan syaratnya bagaimana kita bisa mendapatkan cintanya. Allah mengatakan di dalam surah Al-Imran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, jika kita mengaku cinta kepada Allah Ta'ala, maka fattabi'uni, ikutilah jalanku, ikutilah jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ayat ini ditunjukkan kepada Rasulullah, artinya ikutilah jalannya Rasulullah. Jaminannya kalau kita mengikuti jalannya Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah pasti mencintai kalian. Allah pasti mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian. Tentu hadirin rahimahullah, namanya orang yang dicintai itu pasti dibimbing, dan apapun yang akan diminta itu akan dipenuhi oleh Allah. Dan ini dijelaskan oleh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis qudsi menyebutkan, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hambaku akan senantiasa berupaya mengamalkan amalan-amalan sunnah, terutama salat-salat sunnah. Mereka akan senantiasa mengamalkan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya, sampai aku mencintainya. Dan ketika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu yasma'u biha, maka aku menjadi pendengarannya, dan dengannya dia mendengar, yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi penglihatannya, yang dengannya dia melihat. Aku menjadi tangannya, yang dengannya dia memegang. Aku menjadi kakinya, yang biha, yang dengannya dia berjalan. Wa idza sa'alani la'tiyannahu, kalau dia berdoa kepadaku, orang yang mencintai ini, maka aku akan beri apa yang dia minta. Ketika dia memohon perlindungan kepadaku, maka
sampai terbit matahari. Beberapa saat setelah terbit matahari itu kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah. Dan Rasulullah mengatakan itu pahalanya seperti haji dan umroh, tamat, itu sempurna. Karena tidak semua kita ini bisa naik haji. Haji memang wajib. Manistato'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Termasuk saya juga kayaknya belum mampu, makanya belum haji sampai saat ini. Mungkin bapak-bapak juga belum haji karena belum mampu. Tapi ingat, Rasulullah juga membimbing kita untuk mengamalkan sesuatu yang pahalanya sangat sempurna, bahkan seperti haji dan umroh, yaitu sholat subuh. Ibadah rahimahullah, sebagai manusia, salah satu yang wajib kita imani, dan ini juga merupakan salah satu rukun iman yang banyak dijelaskan oleh para ulama, adalah beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi dan bertanya tentang rukun iman, akhbirni 'anil iman, beritahukan aku apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Salah satunya yang kita wajib imani berkaitan dengan takdir, ada berkaitan dengan ujian. Berkaitan dengan ujian. Ujian apapun itu, dan apapun yang kita sebutkan namanya, kalau itu berupa cobaan, pasti itu ujian. Apakah itu bala? Ujian juga itu bala. Dalam bahasa Arab memang ujian itu banyak artinya, termasuk juga bala. Dan bala tidak hanya diberikan kepada orang yang kafir atau kufur, tapi bala juga diberikan kepada orang yang beriman. Kata bala itu biasakan kita tolak bala. Oh, tidak bisa tolak bala, itu tidak bisa. Karena ujian ini ujian. Allah mengatakan wala nabluwannakum, pasti kami akan memberikan bala kepada kalian. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyyiris sabirin. Pasti kami akan menguji kalian. Biasa kita menyebut dengan kata ujian, tapi di situ menggunakan kata bala. Wala nabluwannakum, pasti kami akan memberikan bala kepada kalian. Pasti kami akan memberikan bala kepada kalian, baik berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, bahkan mati. Siapa yang bisa menolak mati? Tidak ada yang bisa menolak mati. Allah mengatakan, nahnu qaddalna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Yang namanya kematian itu kami yang menakdirkannya, kami yang membuat takdir. Ada yang cepat, ada yang lama, ada yang masih dalam kandungan, ada yang sudah tua. Bahkan saya punya adik itu sudah 10 kali keguguran, dan dalam kandungannya. Bayangkan, masih dalam bayi, kalau umurnya sudah 5 bulan, melahirkan lagi. Sampai saat ini belum punya anak, adik kandung saya. Nah, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seberat apapun itu yang kita rasakan, seberat apapun itu yang kita rasakan, tidak ada yang besar dalam pandangan Allah Ta'ala. Mungkin kita rasakan besar banjir, bencana alam, gempa bumi, tsunami. Mungkin kita katakan besarnya Pak ini ujian, tapi dalam pandangan Allah itu tidak besar. Dan ini ayatnya sering kita baca di hari Jumat subuh biasanya, karena terdapat dalam ayat-ayat sajadah. Allah mengatakan, wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala nudziqannahum minal adzab, pasti kami akan melimpahkan ujian buat mereka. Disebutkan di situ dengan kata adab. Kata adab sebagai bentuk ujian. Minal adabil adna dunal adabil akbar. Tapi ingat, ujian itu di dunia itu ujian yang kecil, bukan ujian yang besar, bukan ujian yang besar. Biasanya kan kita diuji adalah orang yang kita cintai meninggal. Kita rasa ujian itu besar, kita rasakan ujian itu besar. Tapi itu dalam pandangan apa ya? Tidak besar. Yang besar itu nanti ketika di akhirat. Apakah dimasukkan ke dalam surga? Apakah dimasukkan ke dalam neraka? Waliyadzubillah. Dan kita memohon perlindungan kepada Allah. Ujian terbesar nanti itu ketika salah satunya adalah ketika di padang mahsyar. Di padang mahsyar, ketika orang semua dalam keadaan bingung, dan saat itu kemarahan Allah yang paling tinggi di situ. Allah paling marah di situ. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, ketika para manusia menghadap Nabi Adam, kemudian Nabi Adam mengatakan, Rabbi ghudbal yawm ghudban syadidan lam yaqdar qablahu mithlahu wa lam yaqdar qablahu ba'dahu nafsi nafsi. Kata Nabi Adam, Rabbu, Tuhanku pada hari ini marah sekali. Marah sekali Tuhanku pada hari ini. Dan tidak pernah semarah ini, tidak pernah semarah ini Tuhanku, Rabbu. Nafsi nafsi. Setiap orang mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Dan itulah ujian yang salah satu ujian yang sangat berat hadirin rahimahullah. Karena di situ pun ditentukan apakah kita masuk neraka atau masuk surga. Dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah supaya kita bisa masuk surga sama-sama. Kemudian hadirin rahimahullah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa siapapun itu akan diberikan ujian, baik orang beriman maupun orang tidak beriman. Biasanya kalau ada bencana, terkadang ada di antara kita mengatakan, mau rusak apa? Gara-gara dosa itu, gara-gara dosa. Padahal dalam Al-Quran itu semua orang diberikan bencana. Siapa yang tidak kenal Nabi Ayub? Seorang nabi, tapi diuji dengan ujian yang sangat berat, dengan penyakit Nabi Ayub. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, asyadun nas al-bala al-anbiya. Manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Tidak ada begitu nabi, tidak ada orang yang paling berat ujiannya melebihi para nabi.
Ujian kita ini mungkin sederhana sekali. Kalau para nabi luar biasa. Kalau kita hidup mungkin di zaman Fir'aun, kita tidak tahu apakah kita ini menjadi pengikutnya Nabi Musa atau pengikutnya Fir'aun. Karena mereka diuji dengan keimanan. Anak-anak laki-laki yang baru lahir itu dibunuh. Bayangkan kalau kita hadirin rahimahullah. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 198, wa qatta'nahum fil ardi umama, kami sudah membagi-bagi di dunia ini ada umat-umatnya. Di dunia ini ada umat-umat. Kemudian minhum as-salihuna wa minhum duna dhalik. Di antara mereka ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Sejak dulu memang sudah seperti itu. Sejak Nabi Adam ada yang tidak beriman, bahkan anaknya. Kemudian Nabi sesudahnya, Nabi Nuh. Nabi Nuh dijelaskan dalam Al-Quran itu apa? Lama sekali berdakwah. Dia mengatakan, Rabbi inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wahai Rabbku, aku mengajak kaumku siang dan malam, tapi mereka tidak mengikuti dakwahku. Bahkan mereka lari. Bahkan istrinya Nabi Nuh dan anaknya itu tidak beriman, membangkang kepada Nabi Nuh, tidak memenuhi ajakannya Nabi Nuh. Sejak dulu sampai zamannya Nabi, ada beriman, ada tidak beriman. Ada Abu Lahab, bahkan salah satu sebab turunnya surah Al-Lahab. Dan pasti seperti itu. Dan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan dan memberikan pilihan kepada kita. Inna minan nas mafatihal khair maghaliq lisyar. Di antara manusia ada yang manusia yang kerjanya sebagai kunci kebaikan. Kunci kebaikan, penutup keburukan. Jadi kerjanya cuma buka jalan-jalan kebaikan. Kalau ada jalan-jalan keburukan, dia berusaha untuk menutupnya. Wa inna minan nas mafatihal syarr maghaliq lil khair. Sedangkan di antara juga manusia ada yang sebaliknya. Ada yang kerjanya membuka pintu-pintu kejahatan, menutup pintu-pintu kebaikan. Ada. Dan kita bisa rasakan dunia maya, ada orang yang kerjanya misalkan di YouTube, ada yang kerjanya buat konten-konten yang tidak baik, ada yang buat konten-konten yang baik. Begitu karena kita sudah dibagi dua, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair 'ala yadayhi." Maka beruntunglah bagi orang-orang di atas tangannya menjadi kunci-kunci kebaikan, menjadi kunci-kunci kebaikan. Tuba, banyak ulama menerjemahkan sebagai surga. Salah satunya adalah Syekh Abdul Razak menerjemahkan sebagai surga. Tuba, surga buat orang-orang yang
senantiasa membuka pintu-pintu kebaikan, menutup kunci-kunci keburukan, menggembok keburukan. Wawail, dan celakalah liman ja'alallahu mafatih asyar ala jadai, maka neraka wail, celakalah bagi orang-orang yang justru di tangannya itu menjadi kunci-kunci keburukan. Semoga Allah membimbing kita menjadi bagian dari orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Dan ulama mengatakan cuma dua, tidak ada pilihan ketiga. Mau menjadi pembuka kebaikan ataukah pembuka keburukan, silakan pilih, dan masing-masing ada konsekuensinya. Kembali kepada pembahasan dari minhum sholihuna wa minhum duna dzalik. Ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang taat, ada yang tidak taat pada setiap umat. Wa barawnahum, dan kami memberikan bala kepada mereka. Kami memberikan bala kepada mereka. Kami memberikan ujian kepada mereka. Ternyata dalam Al-Quran itu dua bala, dua jenis bala, dua jenis ujian. Wa barawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami memberikan bala kepada mereka. Ada bala berupa kebaikan, ada bala berupa keburukan. Jangan kita anggap adalah kalau misalkan kita punya harta, kita sehat, itu bukan ujian, itu ujian, itu bala, itu ujian kata Allah Subhanahu Wa Taala. Terkadang nanti kita sulit baru terbetik dalam pikiran kita diuji lagi. Padahal ketika dia tidak sulit, itu juga diuji. Apakah dia mengimpakkan hartanya atau tidak mengimpakkan? Apakah dia menggunakan dengan membantu saudaranya atau tidak? Karena semua itu adalah ujian. Yawallahu bil hasanati was sayyi'at. Kemudian hadirin rahimahullah, ternyata di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, ketika kita diuji, berarti itu tandanya Allah masih cinta sama kita. Kalau kita diuji, berarti Allah masih cinta sama kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah masih mencintai seseorang, ibtalahum, maka Allah akan memberikan bala kepadanya. Allah akan memberikan ujian kepadanya. Banyak-banyak ayat-ayat yang kita kaji hadirin, itu semua ujian itu menggunakan kata bala. Karena memang bala tidak bisa ditolak. Bala tidak bisa ditolak karena itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma bisa disikapi bagaimana menyikapinya. Bahkan itu merupakan tanda cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan bala kepadanya. Allah akan mengujinya. Mudah-mudahan kita diuji dengan sesuatu yang baik-baik saja, kayak dengan sesuatu yang sulit. Banyak kita yang banyak kita yang tidak sanggup seperti itu. Kemudian asyadun nasi bala al-anbiya, tsumma as-salihun, tsumma al-amthal fal-amthal. Manusia yang paling berat balanya, asyadun nasi bala, manusia yang paling berat balanya adalah para nabi. Kemudian adalah orang-orang soleh, orang-orang soleh. Tsumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang semisalnya. Jadi kalau kita soleh, maka siap-siap diuji.
siap-siap diberikan bala, karena konsekuensinya menjadi soleh itu harus diuji. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dibiarkan saja mengatakan saya sudah beriman, padahal mereka tidak diuji. Diuji betul dulu, diuji. Kalau kita mau baik, pasti kita diuji. Apakah dengan harta kita, apakah dengan anak kita, apakah dengan sesuatu yang kita cintai, apakah dengan sesuatu yang kita sukai, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji. Apakah masih kokoh dia dalam berislam atau tidak? Seperti itu. Karena pasti kita diuji. Karena orang yang paling tinggi ujiannya sesudah para nabi adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sahabat yang paling terkenal, salah satu sahabat yang paling terkenal dalam ujian adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, dia diuji setelah dia masuk Islam. Awalnya kan laki-laki yang paling terkenal di masanya, anak muda yang paling terkenal kegantengannya dengan kemewahannya, ada salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Tetapi setelah dia masuk Islam, karena orang tuanya dua-duanya adalah masih jahiliyah, maka dia diboikot oleh orang tuanya sendiri, kemudian disiksa, kemudian dia kabur, semua kemewahannya itu dia tinggalkan. Dulu orang kenal kalau ada lorong, kemudian Mus'ab bin Umair lewat, tanpa dilihat orang akan tahu bahwa dia Mus'ab bin Umair. Karena apa? Parfumnya. Tidak ada orang yang bisa memiliki parfum itu kecuali Mus'ab bin Umair. Seperti itu. Tapi karena masuk Islam, dia dibuat oleh orang tuanya, maka dia ikut sama Rasulullah SAW. Dia ketika dewasa, ketika kecil sampai dewasa, dia serba mewah. Kemudian ketika dia mati, ternyata tangan kanannya putus, tangan kirinya putus, karena dia mati ketika perang Uhud. Perang Uhud, ketika Rasulullah SAW sudah diserang karena dua pasukan pemanah itu mengira sudah menang, makanya mereka turun dari gunung Uhud. Kemudian pasukannya Khalid bin Walid saat itu masih musyrik, itu menyerbu kaum muslimin. Kemudian mereka memang mereka memang ingin membunuh Rasulullah, sedangkan saat itu yang menjadi pemegang bendera adalah Mus'ab bin Umair, dan tidak boleh bendera itu tumbang. Makanya ketika dia datang, dipotong tangannya, maka tangan kirinya ambil, itu kodam, dipotong lagi tangan kirinya, maka dirangkul itu kodam. Makanya dia meninggal dalam keadaan, kalau orang mungkin bilang hina, kayak tidak. Orang yang tidak beriman mungkin mengatakan kasihan hina matinya, padahal dalam Islam justru itu mati syahid. Mati syahid, orang yang mati syahid di surga kelak minimal mendapatkan 70 bidadari. Sedangkan orang muslim yang masuk surga, ya ada yang mendapatkan 2 bidadari minimal. Tapi orang yang mati syahid itu mendapatkan 70 bidadari. Artinya mati mulia seperti itu. Kemudian hadirin rahimahullah, sebenarnya apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita? Apa tujuannya? Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, cuma satu tujuannya Allah menguji kita, yaitu la'allahum yarji'un,
agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka bertobat kepada Allah taala. Ayat-ayat yang kita baca tadi itu kami tidak baca sampai akhir. Tapi kalau dibaca sampai akhir itu rata-rata di akhirnya itu mengucapkan kata la'allahum yarji'un. Allah mengatakan waladhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kami memberikan azab kepada mereka di dunia dengan azab yang kecil, dengan ujian yang kecil, bukan ujian yang besar. Tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali bertobat mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qatta'nahum fil ardi umama minhum as-salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Setiap umat itu kami sudah bagi-bagi, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dan kami memuji mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Tujuannya satu, la'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Di dalam ayat yang lain, wa akhadnahum bi adzabin la'allahum yarji'un. Kami memuji mereka berupa azab, cuma satu tujuannya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ahlakna ma hawlakum minal qura wa sarrafna al-ayat la'allahum yarji'un. Kami memuji, kami memberikan bencana orang-orang di sekitar kamu. Tujuannya satu, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad arsalna ila qaumin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra. Kami sudah memuji umat-umat terdahulu sebelum kamu Muhammad. Kami memberikan ujian kepada mereka dengan kelaparan, dengan kesulitan. Satu tujuannya, la'allahum yatadabbarun, agar mereka mendekatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Makanya hadirin rahimahullah, ulama mengatakan, laisa maut a'damu masaib al-haya. Bukanlah kematian sebagai ujian terbesar yang dialami manusia. Bukan kematian sebagai ujian terbesar yang dialami oleh manusia. Bal huwa sunnatul haya. Tetapi kematian itu adalah kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang hidup pasti mati. Orang hidup pasti mati. Lakin a'damul masaib ay yamutal khawf min Allah fi qalbika wa anta ala qawli hayat. Tetapi ujian yang paling besar kata para ulama adalah ketika rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah mati padahal engkau masih hidup. Luar biasa. Kata para ulama itu luar biasa. Ujian terbesar kata para ulama bukan kematian, karena itu merupakan sunnah atau ketentuan ketika kita masih hidup, ya pasti mati. Tapi ujian terbesar adalah ketika sudah mati di hati, ketika hati sudah mati dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita masih hidup di dunia. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa mengambil ibrah atau mengambil pelajaran dari setiap ujian yang kita lalui hadirin rahimahullah. Karena yang namanya manusia itu pasti diuji. Jangan sampai ketika kita diuji ada bencana, ada masalah, kemudian kita mulai salah. Justru kita mau semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah, menengadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha hayyun karim, yastahyi min ibadi idza rafa'a yadayhi ayyubbal sikur." Allah itu maha
pemalu. Allah juga Maha Mulia, yastahi min ibadah. Allah sangat malu kepada hambanya. Allah sangat malu kepada hambanya. Kalau hambanya sudah mengangkat kedua tangannya, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, kemudian Allah justru mengembalikannya dalam keadaan kosong, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tahu jalan-jalannya, yang penting kita sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga teman-teman kita malah bisa mengambil ibrah dari pelajaran ini, dan kami juga mohon maaf beberapa kesempatan itu tidak bisa hadir karena memang ada amanah yang kami harus emban dan terkadang itu tidak bisa ditinggalkan. Makanya mungkin ke depan kami juga dibantu oleh teman-teman kami untuk mengisi pengajian di malam Jumat. Kalau pekan lalu itu di tempat kami banjir, paginya malamnya banjir, begadang, paginya membersihkan, kita dapat pakai capek, ya tidak bisa berada semua. Saya kira